Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalian di jam pertama sekarang masih dalam keadaan semangat ya. Mudah-mudahan sampai dengan jam terakhir kalian tetap dengan semangatnya. Di sini silakan kalian, KM-nya siapa ya? Silakan mimpin untuk berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan apabila diawali dengan doa, kita semuanya diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran ini ya. Kalian lihat kiri kanan kalian ada sampah enggak? Atau di belakang? Enggak ada? Kalau ada sampah silakan pungut kalian buang ke tempat sampah. Udah bersih? Ya. Ibu sekarang akan mengabsen kalian ya. April Siti, Dapat Tristan, Dewi Kartika, Fadilah Jailani, Hadir Bu. Raisa, Din, Salsa, Din, Saina, Din, Cindy Aulia. Cindy kemana? Rifa Jainun, Jahra Maurizkia. Berarti yang sakitnya 2 ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Sekarang kalian berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Asal usul persebaran nenek moyang di Nusantara ya. Ada 8 teori kemarin yang sudah dijelaskan. Ada 4 teori ya. Ada 4 teori tentang asal usul persebaran nenek moyang kita. Yang pertama itu teori apa? Yunan. Yang kedua? Out of Taiwan ya. Kemudian ada teori out of Afrika. Yang terakhir? Nusantara. Teori Nusantara. Nah, dari keempat teori ini di sini ada teori Yunan yang mengatakan bahwa ada 3 ras yang tersebar dari Sabang sampai Merauke di Indonesia ya. Itu ras apa aja? Proto Melayu, kemudian Negro Melayu dan juga Negro ya. Semuanya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rempah dalam jalur perdagangan dunia gitu
ya. Ini berhubungan dengan materi yang kemarin. Setelah tersebar, mereka itu kan menanam atau mempunyai tanaman ciri khas sendiri ya. Nenek moyang kita itu menanam rempah-rempah, kemudian nanti akan dibawa ke daerah lain gitu ya, mau lokal ataupun mancanegara ya. Ini materi kita untuk pertemuan sekarang, rempah dalam jalur perdagangan dunia. Mungkin kalian sering melihat ibu kalian enggak? Coba bayangkan kalau kalian ada di rumah, kemudian ibu kalian masak ya. Kemudian ibu kalian itu lupa untuk membeli bahan penyedap atau rempah-rempah. Apa yang terjadi dengan masakan ibu kalian? Kurang enak. Kenapa alasannya kurang enak? Karena nggak ada rempah-rempah ya. Karena kan rempah-rempah itu fungsinya untuk penyedap rasa supaya makanan itu tambah enak gitu ya aromanya. Kemudian kalian pernah makan rendang nggak? Tahu rendang? Makanan khas dari mana? Sumatera Barat, dari Padang ya. Itu merupakan makanan khas dari suku Minangkabau. Gimana menurut kalian rasa dari rendang itu sendiri? Enak ya? Enak. Menurut kalian itu kaya akan rempah-rempah enggak? Kaya. Menurut kalian apa aja yang terkandung di sana rempah-rempahnya? Ada pala, kemudian ada cengkeh, ada kayu manis, ada kapulaga juga. Kalau lada ada nggak? Ada. Berarti semua rempah-rempah itu ada dalam resep rendang. Berarti kita harus apa? Harus bangga. Kita sebagai orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu punya makanan ciri khas masing-masing, gitu ya. Nah, untuk mengetes kalian tentang rempah-rempah dalam jalur perdagangan, ibu akan membagikan kalian lembar soal pretest. Nanti kalian jawab ya. Jadi menurut pemahaman kalian aja dulu ya, walaupun ini belum dibahas oleh ibu. Satu orang satu, silakan nanti dikasih nama di atasnya ya. Lima orang ya. Kalian kerjakan, kemudian kasih nama dan juga kelasnya. Udah? Yang sudah boleh dikumpulkan ya.
Silakan duduk di tempatnya kembali. Kemarin itu kan Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Kalian ini duduknya udah berkelompok. Kita akan berdiskusi tentang materi rempah-rempah dalam jalur perdagangan dunia, gitu ya. Mungkin supaya kita supaya tidak bosan ya, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk pagi. Satu kali kalian tepuk, kemudian tepuk siang, tepuk malam karena tidak ada aktivitas, jadi nggak sampai tepuk ya, gini aja. Gitu. Misalkan tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, gitu ya. Coba 1, 2, 3, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, tidak ada pergerakan ya. Sekarang 2 kali, konsentrasi. Tepuk malam pagi. Malam enggak gini ya. Tepuk malam pagi. Tepuk pagi-pagi. Tepuk siang-siang. Tepuk malam-malam. Nah, nanti konsentrasi kalian ya. Ini tentang rempah-rempah dalam jalur perdagangan dunia. Ibu harapkan kalian itu mampu untuk menyebutkan ya, apa sih rempah-rempah itu, jenis-jenisnya apa aja, terus kegunaan khasiatnya untuk apa aja ya, mau zaman sekarang atau dulu gitu ya. Kemudian kalian itu tahu komoditas rempah-rempah itu bernilai dulu zaman abad ke-15 sampai abad ke-18 itu nilainya sama halnya dengan logam mulia, makanya disebut mutiara dari timur ya. Kemudian kalian nanti mampu untuk mengetahui penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara. Untuk apa sih orang Eropa datang ke Nusantara? Kalian mungkin pernah dengar ya, ada orang mana aja yang datang ke Nusantara? Spanyol, Portugis, dan juga Belanda. Mereka untuk apa datang ke Nusantara? Mencari rempah-rempah. Karena menurut Eropa zaman dulu itu rempah-rempah sangat tinggi harganya, bisa dijadikan sebagai bahan pengawet makanan, kemudian bisa digunakan untuk apa lagi? Pengobatan tradisional, kemudian bisa digunakan sebagai pengawet mayat seperti di Mesir, mumi atau juga pembalseman. Itu kan menggunakan lada yang didapat dari Indonesia, gitu ya. Mungkin kalian nanti simak penjelasan dari Ibu, ya. Coba kalian amati video yang ada di tayangan berikut. Sahabatku, ini adalah resep rendang aku yang sudah dirikuk jutaan kali dan katanya ini konyol. Kamu wajib coba. Pertama-tama potong-potong daging sapi. Kalau beli daging sapi bilang aja untuk daging rendang. Potong-potong serai, lengkuas, semua bumbu-bumbu dimasukin aja ke dalam chopper, ke dalam blender ini, pakein santan, lalu di blender sampai halus banget. Untuk masak rendang ini bumbunya tidak ditumis ya sahabatku. Kita juga gunakan bumbu yang kering, pakein semua bumbu yang sudah aku tuliskan ini, ada jinten, cabai bali, cengkeh, pakai bunga lawang dan sebagainya. Haluskan sampai halus banget. Dan yang paling penting pakai kelapa sangrai. Nah, barusan video pembuatan rendang ya. Mungkin kalian pernah lihat nggak ibu kalian masak rendang? Nah, bahan-bahannya tadi udah kan ditayangkan, apa aja bahan-bahannya? Ada cengkeh, kemudian pala, terus apa lagi? Jinten, terus apa lagi? Bunga lawang, terus kapulaga, cabai juga ya. Kalau cabai nggak masuk ke dalam rempah-rempah ya. Kalau rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kemudian kapulaga, ada kayu manis, ada bunga lawang juga, itu yang dicari orang Eropa zaman dulu. Nah, menurut kalian gimana sih rasanya rendang? Enak. Makanan khas dari mana? Sumatera Barat, berarti orang Padang ya, suku Minang. Ternyata ini ada sejarahnya loh ya. Rendang itu ada sejarahnya dulu gimana? Tahu nggak sejarahnya? Enggak. Jadi dulu suku Minang itu kan pekerjaannya berlayar, artinya nelayan dan juga berdagang. Nah, jadi untuk mengarungi lautan mereka itu kan butuh perbekalan ya.
Nah, rendang itu adalah makanan yang awet kalau dibawa berbulan-bulan. Kalau masaknya secara otentik menurut resep nenek moyang di zaman dulu gitu ya, dikeringkan gitu. Nah, rendang itu sering menjadi makanan bekal suku Minang dari Padang untuk dibawa saat mereka berlayar untuk berdagang gitu ya. Makanya mereka bawa rendang supaya tahan lama dan juga bahan-bahannya itu dibawa juga ya. Kemudian diperkenalkan ke wilayah lain gitu ya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini kan khas Indonesia ya. Rendang itu khas Indonesia. Kalian suka nggak makan makanan khas Indonesia? Suka. Tapi ibu kebanyakan lihat kalian suka makan sushi, kemudian spaghetti, apalagi pizza. Padahal itu kan makanan western ya, bukan oriental dari Indonesia gitu ya. Harusnya kalian itu membudidayakan atau sering gemar makan makanan khas daerah kalian gitu ya. Jadi supaya seperti rendang. Rendang ini kan terkenal ya sampai ke mancanegara gitu, bahkan sebagai makanan yang terenak gitu ya. Nah, harusnya kalian itu melestarikan makanan khas dari Nusantara nenek moyang kita. Misalkan Zahra orang mana? Tasik. Kamu punya makanan khas nggak Tasik? Apa contohnya? Yang ada rempah-rempahnya? Kayak yang isinya oncom apa? Nah, itu combro kan makanan khas dari Tasik ya, orang Sunda. Combro itu kalau ingin go internasional harus apa? Harus disukai oleh kalian, kemudian dipromosikan ke luar supaya go internasional seperti rendang gitu ya. Ini kelompok udah ibu buat pertemuan kemarin. Jadi ibu membagi kalian menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu pemahaman tingkat tinggi, kemudian yang rendah, dan juga perlu bimbingan, dan juga yang sedang. Jadi ada 3 tingkatan soal ya. Sekarang ibu bagikan yang materinya. Untuk kelompok yang pertama, kalian ini kan ada peta ya. Kelompok yang pertama, di peta ini nanti kalian lihat ini wilayah mana ya. Nomor 1 misalkan di Pulau Jawa itu menghasilkan rempah-rempah apa, nanti dituliskan di bawahnya menghasilkan apa. Kemudian ini apa sih yang dimaksud dengan jalur rempah dan juga jalur sutra gitu ya. Kemudian khasiatnya dari rempah-rempah dari apa, misalkan dari Pulau Jawa apa rempahnya, khasiatnya apa, dituliskan juga ya. Kemudian kelompok kedua ini ya, kelompok kedua itu tugasnya di sini nanti kalian menempelkan jenis rempah-rempah. Ini kan ibu udah membagikan. Misalkan ini apa rempah-rempah namanya apa, ditempel, kemudian dituliskan apa nama rempah-rempahnya dan juga khasiatnya gitu ya, sampai dengan poin ke-5 ya. Di sini setelah ditempelkan harus kalian itu harus apa, menyebutkan rempah-rempah yang berasal asli dari Indonesia. Ada 2 jenis apa aja, tuliskan di bawahnya ya. Kemudian kelompok yang ketiga ya. Untuk kelompok yang ketiga, kalian cukup menuliskan di sini makanan yang terbuat dari rempah-rempah apa aja ya, dan juga minuman. Ada 5 makanan dan juga 5 minuman. Kemudian di bawahnya kalian isi apakah kalian pernah mencicipinya atau enggak gitu ya. Apa aja bahannya ya, kandungan rempah apa aja yang ada di dalam makanan tersebut gitu ya. Udah mengerti? Ya, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya.
1 sampai 6. Nah, ini penghasil apa aja? Nomor 1 penghasil apa? Khasiatnya huruf apa? Jadi bukan. Kan ini ada 6 ya, berarti 6 orang itu sebutkan namanya siapa, pernah makan apa, minum apa. Nah, kelompok ini gimana? Udah lihat. Kemudian di bawahnya ada lagi nggak pertanyaan selain khasiat? Silakan didiskusikan ya. Nanti siapa yang mau presentasi ke depan? Apa mau semuanya atau perwakilan? Anak-anak, sebelum kalian ke depan presentasi tiap kelompok, baiknya kita ice breaking dulu ya, supaya nanti kalian lebih bersemangat untuk ke depannya dan juga konsentrasi ya. Ice breakingnya kalian ikuti apa kata anak ibu ya. Kalau ibu bilang sakit, kalian berarti pegang perut sakit gitu ya, kayak sakit perut. Kemudian ibu bilang sikut, berarti ini ya. Kemudian ibu bilang sikat, kalian ambil pensil yang ada di meja kalian ya, harus cepat ambil pensilnya gitu ya. Sakit, sikat, berdiri, nah, berarti ini ya yang lagi duduk lagi. Sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Perwakilan 2 orang atau mau semuanya boleh ke depan. 2 orang aja boleh. Yang lainnya tolong simak presentasi dari kelompok pertama ya. Nanti yang mau bertanya silakan ajukan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rempah-rempah. 1. Sebutkan rempah-rempah yang dihasilkan oleh masing-masing dari 6 wilayah tersebut. 1. Surabaya. Surabaya menghasilkan rempah-rempah ketumbar, kayu manis, dan lada. 2. Makassar, cengkeh dan pala. 3. Bau-bau dan buton, merica, asam tapikala. 4. Ternate dan Tidore, cengkeh dan pala. 5. Banda Neira, yaitu pala, kuli, cengkeh, dan kayu manis. 6. Kupang, yaitu kunyit, cendana, cengkeh, jahe, kapulaga, kemiri, kencur, dan lengkuas. Mohon izin bertanya, apa komoditas utama yang diperdagangkan pada jalur sutra? Komoditas yang diperdagangkan pada jalur sutra. Komoditas yang utama yang diperdagangkan dalam jalur sutra diantaranya sutra, emas, tekstil, besi, perak, dan bagian barang berharga lainnya. Betul, jawabannya itu ya. Kenapa apa aja yang diperdagangkan dari jalur sutra, artinya jalur darat ya, yang menghubungkan antara Cina, kemudian Asia Selatan, kemudian ke Asia Tenggara. Terutama ini disebut jalur sutra karena ini kan memperjualbelikan kain sutra yang paling komoditas utamanya dari Cina. Yang mau bertanya silakan satu lagi. Atau sudah aja? Ada yang udah paham? Ya, silakan ditutup. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, satu orang boleh bertanya. Ya, Nifa. Bagaimana rasanya susu kapulaga? Nifa belum pernah? Belum pernah. Ya. Ini yang tadi pernah minum Nadia ya? Susu kapulaga gimana katanya rasanya? Susu berarti pakai kapulaga direbus gitu. Iya. Pakai kayu manis lagi enggak? Pakai kayu manis biasanya ya. Jadi untuk menghangatkan badan gitu. Rasanya gimana, manis, hangat gitu ya.
ya. Jadi kayak STMJ ya. Ya. Susu, telur, jahe gitu ya. Cuman ini mungkin menghangatkan badannya bukan pakai jahe, pakai kapulaga dan juga kayu manis untuk aromanya lebih kuat ya. Yang mau bertanya boleh, siapa lagi? Udah? Silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berarti semuanya udah ya, udah kedepan. Tadi kelompok yang pertama ya, ini membahas tentang jalur sutra dan juga jalur rempah. Jalur sutra dan juga jalur rempah ya. Ini jalur sutra biasanya darat, berarti tidak bisa memakai kapal ataupun perahu ya. Berarti mereka itu pakai kuda atau keledai gitu ya untuk masuk ke wilayah Indonesia mencari rempah-rempah. Yang ditandai ini kedatangan orang-orang Eropa. Yang pertama itu adalah Portugis. Portugis itu memakai jalur jalur rempah, artinya mereka melakukan pelayaran gitu ya. Kemudian Belanda, Spanyol juga sama, mereka menggunakan jalur rempah, berarti juga menggunakan jalur sutra gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah paham? Udah tahu kan jenis-jenis dari rempah-rempah? Khasiatnya udah dijelaskan juga, dan juga penjelajahan samudera yang dilakukan oleh 3 bangsa ini ya, sampai ke wilayah Nusantara. Terutama kebanyakannya ada di Maluku. Gitu ya. Awal sampai dengan presentasi kelompok, apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Boleh satu orang acungkan tangannya. Ya, silakan Saila. Yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu mengetahui jenis-jenis rempah beserta tempat asalnya dan juga manfaat juga khasiatnya. Iya, betul. Yang lainnya gimana? Kalian jadi tahu kan jenis rempah-rempah dan juga manfaat juga dari mana asalnya. Ya. Yang kedua, menurut kalian seberapa penting sih rempah-rempah bagi kehidupan sehari-hari? Acungkan tangan Mega. Sangat penting karena sebagai bahan makanan dan juga obat-obatan. Iya, betul. Nah, rempah-rempah itu bisa dijadikan sebagai bahan makanan, masakan, dan juga sebagai obat-obatan tradisional dari dulu sampai sekarang. Itu ya manfaat belajar tentang rempah-rempah dalam jalur perdagangan dunia. Pretest kalian yang sudah dikerjakan. Nah, untuk pretest tadi kan kalian belum dijelaskan ya tentang materi dari rempah-rempah. Nomor 1 jawabannya apa? Manfaat cengkeh. Cengkeh itu kan tanaman asli Nusantara ya. Ya, jawabannya B, mengandung minyak asli yang disebutkan sebagai antibakteri. Yang nomor 2 jawabannya betul, sebagai bumbu masakan dan penguat rasa. Mungkin nanti pertemuan berikutnya akan masuk ke kolonialisme dan juga imperialisme barat. Berarti masuknya tadi orang Eropa ke wilayah Nusantara. Nanti ada masa penjajahan Belanda, ada masa penjajahan Portugis, Spanyol juga ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Dari materi yang sudah Ibu bahas. Untuk mengakhiri materi kali ini, silahkan KM untuk memimpin berdoa kembali. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Mungkin pertemuan sampai di sini pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.